Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue mangkok dengan menggunakan gula putih ya. Hasilnya sangat enak banget, lembut dan empuk banget. Dikukus bisa mekar-mekar seperti ini. By the way, Umi pun juga pernah gagal loh ya bikin kue mangkok, tapi tetap semangat, tetap dicoba lagi sampai berhasil menemukan rahasianya gimana kue mangkoknya itu bisa mekar ya. Ini tanpa menggunakan tape juga. Nah, penasaran kan gimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram tepung beras atau sebanyak 20 sendok makan, 4 sendok makan atau 40 gram tepung terigu, 1 sendok teh ragi instan, saya pakai Vermipan, setengah sendok teh garam, 180 gram gula pasir atau sebanyak 12 sendok makan penuh. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Tambahkan dengan 300 ml air biasa. Ini saya pakai air minum biasa, bukan air hangat. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Aduk hingga adonan halus dan licin. Nah, kira-kira seperti ini, adonannya sudah licin dan halus. Selanjutnya, saring adonan untuk memastikan gak ada tepung terigu ataupun tepung beras yang menggumpal ya. Lalu tutup rapat adonan dan diamkan selama 45 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat dan berbusa. Setelah 45 menit buka tutupnya. Nah, ini dia, adonannya sudah mengembang dan sudah berbusa, terlihat sudah begitu halus. Setelah didiamkan, adonan akan semakin mengental. Berarti raginya masih aktif ya, bisa digunakan. Selanjutnya, ini saya ambil kira-kira 5-6 sendok makan adonan. Lalu, tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder. Ini disaring ya, karena biasanya baking powder selalu bergumpal. Kemudian aduk hingga rata hingga adonannya mengembang seperti ini. Jadi setelah ditambahkan baking powder, adonan itu akan lebih halus dan lebih mengembang. Kemudian campur adonan menjadi satu. Dan aduk hingga semuanya tercampur rata. Hingga buih-buih dari adonan ini bisa terpecahkan ya. Beri warna sesuai selera, saya pakai merah rose. Kalau nggak diberi pewarna juga nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu aduk hingga semuanya tercampur rata.
Untuk cetakannya, ini saya panaskan dulu selama 5 menit. Nggak dipanaskan dulu juga nggak apa-apa sih ya, sama saja. Tapi biasanya cetakannya dipanaskan dulu. Kemudian kita tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh. Untuk isian cetakannya ini jangan terlalu banyak ya, cetakan yang disusun di dalam kukusan karena akan mempengaruhi proses dari mekarnya kue mangkok. Selanjutnya, kukus selama 25 menit dengan api besar hingga adonan merekah dan matang. Dan ini biar cepat saya pakai 2 kukusan. Kita tuang sampai cetakannya itu penuh. Ini wajib penuh ya. Karena kalau nggak penuh, nanti hasilnya kurang bagus, mekarnya kurang cantik. Dan sama, ini dikukus selama 25 menit menggunakan api besar. Kalau yang ini tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih ya. Setelah 25 menit, ini kue mangkoknya udah mateng. Bisa dilihat itu ada yang 2 nggak mekar karena api kompor saya ternyata besarnya itu nggak sama. Jadi yang mekar-mekar itu yang memang nyala api kompornya itu benar-benar bagus alias besar gitu. Nah ini diangkat ya. Dan yang di kukusan satunya lagi, nah ini mekarnya bagus banget, sempurna karena nyala api kompor yang sebelah sini memang sangat bagus. Hasilnya juga mekar maksimal ya, sangat cantik sekali. Bisa pecah sampai 4 atau 5. Jika sudah sedikit hangat, kue mangkoknya bisa dilepaskan dari cetakan. Bisa digunakan dengan bantuan sendok ya kalau sedikit lengket. Nah seperti ini. Jadi memasak kue mangkok ini memang butuh waktu yang lama karena kan berbahan dasar tepung beras. Kalau cuma 15 menit dikukus itu nanti bagian tengahnya nggak akan matang ya, masih lengket. Jumlah kue mangkok yang jadi ini tadi sekitar 14 buah dengan ukuran cetakan yang besar seperti ini. Kalau cetakan lebih kecil-kecil ya hasilnya lebih banyak. Dan untuk rasanya sangat enak, manis, dan ini lembut banget, gurih juga. Dan lebih enak lagi nih kalau dimakan dengan kelapa parut juga ya, akan lebih mantap dan lebih enak. Nah ini teman-teman kue mangkok yang saya buat sebelumnya ini gagal. Kenapa gagal? Ini karena tadi saya pakai cetakan yang warna hijau kecil-kecil kayak gini. Ternyata dia nggak mau mekar. Tapi nggak tahu juga teman-teman ya. Ini sudah sesi ketiga kalinya saya buat kue mangkok pakai cetakan warna hijau dan hasilnya nggak ada yang mekar sama sekali. Dan mungkin juga disebabkan karena kukusan yang saya pakai ini terlalu besar ya. Jadi nyala api kompornya itu tidak bisa mengenai seluruh dari bagian bawah cetakan ya, bagian permukaan kukusannya, sehingga kue mangkoknya nggak bisa mekar. Dan memang mungkin harus menggunakan kukusan yang ukurannya kecil aja biar nanti nyala api kompornya itu tepat mengenai seluruh permukaan bagian bawah dari kukusan ya, sehingga kue mangkoknya itu bisa mekar maksimal. Jadi memang kukusan dan nyala api kompor itu sangat mempengaruhi dari hasil kue mangkok seperti ini. Ya memang kalau kita membuat kue yang harus mengembang itu memang kadang-kadang resikonya seperti ini ya, tidak bisa mengembang, tidak bisa mekar. By the way mungkin teman-teman punya tips tersendiri, kalian bisa masukkan di kolom komentar ya. Ini hanya pengalaman pribadi yang saya share ke teman-teman semuanya. Dari mulai menggunakan kukusan kecil sampai yang besar memang hasilnya akan berbeda. Nah, sekian tips membuat kue mangkok mekar ala Umi Zadan ya. Buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.